Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pelajaran matematika. Nah, hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu aljabar yang pertama, part yang ke-1. Nah, aljabar itu, buat yang belum tahu ya, jadi aljabar itu sebenarnya adalah perpaduan antara angka dan juga huruf. Nih contohnya kayak gini. Jadi dia tuh ada hurufnya. Jadi di satu soal itu dia tuh ada huruf dan ada angkanya. Jadi nanti di aljabar ini kalian bakal ketemu sama yang namanya huruf-huruf X, Y, P, Q, A, B dan sebagainya. Nah, ini nih contohnya tuh kayak gini. X kuadrat ditambah 5XY dikurang 7. Jadi ada angka dan ada hurufnya juga. Nah, di aljabar sendiri itu tuh dia ada istilah-istilahnya. Ada yang namanya variabel, ada yang namanya koefisien, ada yang namanya konstanta. Variabel itu adalah huruf aja, kalau koefisien adalah angka yang ada hurufnya, dan kalau konstanta adalah angka aja yang nggak punya siapa-siapa. Jadi dia sendiri. Contoh nih ya, untuk contoh soal yang ini, x kuadrat ditambah 5x dikurang 7. Variabelnya yang mana sih? Variabel itu kan huruf aja. Jadi kalian lihat nih, di sini hurufnya itu ada huruf apa aja? Ada huruf X dan Y. Walaupun di sini ada X kuadrat, si kuadratnya nggak usah dipeduliin. Jadi yang kalian tulis cukup X dan Y aja. Oke. Koefisien. Koefisien itu kan angka yang ada hurufnya. Di soal ini, yang angkanya tuh yang berdekatan dengan hurufnya, itu yang mana? Yaitu ini, angka 5. Kenapa? Karena angka 5 itu dia sebelahan sama huruf X dan Y. Kenapa kalau 7 enggak? Kalau 7 nggak usah diajak, karena kalau 7 kan dia nggak punya siapa-siapa. Jadi dia bukan termasuk koefisien gitu. Terus kalau konstanta, konstanta itu adalah angka aja yang nggak punya siapa-siapa. Berarti kalau di soal ini, yang termasuk angka aja berarti yang mana? Min 7. Kenapa min 7? Karena min 7-nya ini dia sendiri. Dia nggak punya siapa-siapa, sendiri doang min 7. Jangan lupa kalau ada minnya itu diajak ya, jangan ditinggal. Nah, kalau 5 nggak bisa masuk ke konstanta, karena 5 itu kan dia punya X sama Y. Kalau X juga bukan konstanta, karena dia nggak punya angka sama sekali malah. Oke? Nah, untuk biar kamu lebih jelas, apa sih variabel itu, koefisien, dan konstanta itu apa? Nah, jadi untuk penjelasannya ada di video berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Aljabar. Nah, ini contoh yang pertama itu tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari aljabar di bawah ini. Nah, tadi kan udah aku jelasin ya, variabel itu seperti apa, koefisien itu seperti apa, dan konstanta itu seperti apa. Nah, ini contohnya, 5A kuadrat ditambah 3AB dikurang 8. Variabel itu yang huruf aja. Oke, kalau koefisien itu adalah angka yang ada hurufnya. Nah, kalau konstanta, dia tuh angka aja, nggak punya siapa-siapa. Oke, contoh. 5A kuadrat ditambah 3AB dikurang 8. Variabel itu kan huruf aja. Di sini, hurufnya itu berarti cuma ada huruf apa aja? Huruf A sama huruf B. Walaupun ini tuh A kuadrat, ini si kuadratnya itu nggak usah diambil. Jadi yang kita fokusin itu cuma si hurufnya aja. Berarti kan cuma ada huruf A sama huruf B, ya kan? Ini AB, ini A. Berarti kan A-nya ada 2, B-nya ada 1. Kita tulisnya cuma A dan B. Gitu, oke? Nah, sekarang koefisien. Koefisien itu adalah angka yang ada hurufnya. Nah, sekarang kita lihat angka yang ada hurufnya itu yang mana? Berarti yang ini nih, 5 sama 3. 5 itu kan dia temennya A kuadrat. 3 ini kan temennya AB, ya kan? Kalau min 8 mah dia nggak punya siapa-siapa. Jadi bukan masuknya itu bukan ke koefisien ya. Jadi koefisien itu angka yang ada hurufnya berarti angka berapa aja? Angka 5 dan angka 3. Kenapa 5 dan 3? Karena 5 ini kan punya A, 3 ini punya A sama B. Sekarang konstanta. Kalau konstanta itu yaitu angka aja.
angka aja yang nggak punya siapa-siapa. Sekarang kamu lihat, di sini yang angka doang berarti yang mana? Min 8. Jangan lupa kalau ada minnya ditulis ya. Min 8. Kenapa min 8? Sekarang coba deh kamu lihat. Min 8 ini kan dia nggak punya huruf, nggak punya siapa-siapa. Min 8 ini cuma sendiri kan. Nah, berarti itu namanya konstanta. Oke, setelah kita menentukan variabel, konstanta, dan koefisien, kita akan menentukan suku-suku yang sejenis. Yang dimaksud suku-suku sejenis itu yaitu jadi kalau di aljabar ini kalian lebih fokus ke huruf-hurufnya aja gitu. Jadi yang dimaksud dengan suku sejenis adalah yang hurufnya sama. Nah, ini ada contohnya, jadi biar kalian lebih paham lagi, untuk penjelasannya ada di video berikut ini. Oke, sekarang contoh yang kedua. Sekarang contoh yang kedua ini, kalian disuruh menentukan suku yang sejenis. Kalian cari huruf-huruf yang sama. Jadi kalian kelompokin huruf-huruf yang sama. Contoh kayak ini. 9K dikurang 8M dikurang 4KM dikurang 15K ditambah 7KM. Tentukan suku yang sejenis. Sekarang kamu lihat dari depan dulu ya, 9K. Ini belakangnya dia K. Yang belakangnya K mana lagi? Ini ya. Kalau ini dia ada M-nya. Jadi harus sama-sama. Ini kan 9K, ini 15K. Nah, ini namanya sejenis. Gitu. Jadi suku yang sejenis di nomor 1 itu ada apa aja? Ada 9K dan min 15K. Jangan lupa kalau ada minnya ditulis. Oke. Terus kira-kira ada lagi nggak yang sama hurufnya? Jadi kita fokusnya ke hurufnya ya, bukan ke angkanya, fokusnya ke hurufnya. Ada lagi nggak kira-kira yang sama? Min 8M punya temen nggak? Nggak punya ya. Min 4KM ada temennya? Oh ada, ini. Lihat, yang satu min 4KM, yang satu 7KM. Berarti dia sejenis. Ingat yang dilihat itu adalah hurufnya, bukan angkanya. Berarti ada apa lagi? Min 4KM dan 7KM. Kalau min 8M kita tulis gak? Nggak usah, karena dia nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa, dia cuma sendiri. Sedangkan yang disuruh kan suku yang sejenis. Jadi udah biarin aja. Selesai. Lagi ya, lagi nih. 7P kuadrat Q dikurang 8P kuadrat ditambah 7P Q ditambah 6P kuadrat Q dikurang 5P kuadrat. Oke. Sekarang kita lihat. 7P kuadrat Q. Dia punya temen gak? Ingetin ya si pangkat-pangkatnya ya. Kamu harus fokus ke huruf dan pangkatnya, bukan angka depannya. 7P kuadrat Q dia punya temen gak? Oh ada, ini. Nih. 7P kuadrat Q sama 6P kuadrat Q. Kenapa ini gak diajak? Karena kan ini 7P Q. Si P-nya gak punya kuadrat, ya kan? Sedangkan ini kan P-nya punya kuadrat. Berarti kita tulis suku yang sejenis yang nomor 2 itu ada 7P kuadrat Q dan 6P kuadrat Q. Oke, ini sama-sama lihat ini. Ini sama-sama P kuadrat Q, ini juga P kuadrat Q. Oke, ada lagi nggak nih kira-kira yang sama? Oh, nih ada. Nih. Ya kan? Min 8P kuadrat, ini juga 5P kuadrat. Dia sama-sama P kuadrat nih belakangnya. Berarti dia sejenis. Ingat kalau ada minnya diajak. Berarti min 8, jelek banget 8-nya. Min 8P kuadrat dan min 5P kuadrat. Oke? Ada lagi nggak kira-kira? Coba lihat. 7P Q, dia punya teman nggak? Nggak punya. Kalau dia nggak punya teman, berarti nggak usah ditulis. Karena kan yang disuruh menentukan suku sejenis. Nah, seperti biasa, setelah kalian ngeliat latihan-latihan, ngeliat contoh soal maksudnya,
Ini adalah latihan soal yang pertama, sama seperti biasanya kalian kerjakan di buku tulis dan klik juga di Google Form-nya. Jangan lupa klik di Google Form-nya, oke? Nanti nilainya akan masuk ke buku nilai kalian. Silahkan mengerjakan. Nah, setelah tadi kalian belajar variabel, koefisien konstanta, terus kalian juga belajar menentukan suku-suku. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini tuh berhubungan sama suku-suku yang tadi. Jadi kalau kalian udah bisa menentukan suku-sukunya, menentukan suku-suku yang sejenis, yang sama, kalian pasti bisa mengerjakan ini. Jadi untuk penjelasannya ada di video berikut ini. Nah, oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Sederhanakanlah penjumlahan dan pengurangan berikut. Nah, ini ada hubungannya sama yang tadi sejenis dan tidak sejenis. Jadi ini berhubungan sama si sejenis itu. Pertama, kalau disuruh menghitung penjumlahan dan pengurangan, kalian wajib banget cari yang sejenis dulu yang mana? Yang sama hurufnya, sejenis itu yang sama hurufnya. 9A ditambah 14AB dikurang 17A. Yang sama yang mana? Dimulai dari sini dulu. 9A dia punya teman nggak? Ada ya. Ini sama ini. Karena dia sama-sama A tuh belakangnya. Kalau 14AB ada temannya nggak? Nggak ada ya, dia sendirian. Kalau udah, kita tulis dulu nih biar lebih enak. Kita dempetin dulu yang sama. 9A dikurang 17A ditambah 14AB. Loh, kenapa ini langsung jadi kurang? Karena kan ini 17A dia punya min, berarti langsung ditaruh ke sini. Oke. Kalau udah nih, kalau udah kita deketin nih yang sama, karena disuruh menghitung, berarti kita hitung yang sama. Ini kan sama-sama A ya. Sama-sama A, sama-sama sejenis. Berarti kalau sejenis itu berarti bisa dihitung. Berarti kamu hitung. Yang dihitung itu yang depannya aja, hurufnya nggak usah dihitung. Berarti 9 dikurang 17. Kamu punya utang 17, bayarnya 9, berarti utang kamu masih ada nggak? Masih, berarti masih ada utang 8. Kalau udah tinggal ditulis aja, min 8. Ini kan belakangnya berapa? A, min 8A ditambah 14AB. Sampai sini bisa dihitung nggak? Nggak bisa, kenapa? Karena yang satu punya A, yang satu punya AB. Udah jelas-jelas dia itu nggak sejenis. Kalau nggak sejenis itu udah pasti dia tuh nggak akan bisa dihitung. Berarti udah selesai. Jawabannya begini aja. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal yang kedua, latihan soal yang terakhir. Ini cuma ada 2 soal, jadi silahkan dikerjakan. Oke, sekian materi kita hari ini. Cukup sampai sini aja untuk aljabar yang pertamanya. Nanti minggu depan kita masuk ke aljabar yang part keduanya. Jadi kita bakal belajar lebih banyak lagi daripada ini. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.